Di dunia persenjataan dan dunia perang, ada beberapa nama yang langsung membuat kita merinding. Salah satunya adalah GBU-57. Ini bukan sekadar bom biasa, ini adalah simbol dari kekuatan militer Amerika Serikat yang dirancang untuk satu tujuan utama, menghancurkan apapun yang tidak bisa dijangkau oleh senjata lain. GBU-57, atau nama lengkapnya Massive Ordnance Penetrator, MOP, adalah salah satu bom konvensional terbesar dan terkuat yang pernah diciptakan. Dengan berat mencapai 30.000 pon, atau sekitar 13.600 kg, ukurannya saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya terdiam. Untuk membayangkan betapa masifnya bom ini, bayangkan sebuah van pengiriman ukuran besar yang diisi penuh dengan peledak. Itu baru permulaan. Bom ini dirancang untuk satu jenis misi yang sangat spesifik dan berbahaya, menghancurkan target yang sangat dalam dan terlindungi. Bukan hanya bunker, tapi bunker yang berada di bawah puluhan meter beton bertulang atau batu cadas. Target-target ini biasanya adalah fasilitas komando dan kontrol bawah tanah, gudang senjata rahasia, atau fasilitas penelitian yang dibangun untuk menahan serangan terkuat sekalipun. Dalam perang modern, target-target strategis seringkali tersembunyi di bawah tanah, dilindungi oleh lapisan beton bertulang dan pertahanan kokoh. Pusat komando bawah tanah ini seringkali menyimpan silo rudal dan fasilitas penyimpanan senjata, menjadikannya benteng yang hampir mustahil ditembus oleh serangan udara konvensional. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang GBU-57, kita harus mengetahui terlebih dahulu bom penghancur di abad ke-21, yang bisa dikatakan Bunkerbuster, ini menjadi sangat penting dalam berbagai konflik besar, mulai dari Perang Teluk, hingga Afghanistan. Salah satu yang paling terkenal adalah GBU-28. Bom seberat 5.000 pon yang dapat menembus hingga 20 kaki beton atau 100 kaki tanah. Sebelum meledak, selama Perang Teluk, bom GBU-28 digunakan oleh pesawat F-111 untuk menghancurkan bunker bawah tanah Irak yang dibentengi. Hasilnya bukan hanya penghancuran target, tetapi juga bukti dari kecanggihan teknologi militer Amerika. Tetapi apakah ini adalah puncak dari teknologi penghancur bunker yang berikutnya? Akan mengejutkan Anda, jika GBU-28 sudah mengesankan. Ada program bom yang lebih dari sekedar bom biasa, yaitu GBU-57, yang benar-benar menunjukkan puncak dari rekayasa senjata modern. Dengan berat 30.000 pon, GBU-57 mampu menembus beton bertulang hingga kedalaman 200 kaki. Senjata ini dikembangkan khusus untuk menghadapi fasilitas bawah tanah, yang sangat kokoh, seperti situs nuklir Iran. Karena kemampuannya yang luar biasa, GBU-57 dijuluki sebagai bapak dari segala bom dan dianggap memiliki kekuatan destruktif 4 kali lebih besar dibandingkan dengan GBU-43B. GBU-57 kini menjadi senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dibuat oleh umat manusia. Mampu merobohkan bunker yang menampung pusat komando rahasia, serta persediaan senjata pemusnah massal. Begitu GBU-57 dikerahkan, tak ada tempat yang cukup dalam atau cukup kuat untuk menahan kekuatan dahsyatnya. Bagaimana GBU-57 bekerja? Ini adalah mahakarya yang sangat mengesankan. Ketika dijatuhkan dari pesawat pembom strategis seperti B-2 Spirit, bom ini bukan hanya jatuh bebas. GBU-57 menggunakan sistem panduan GPS untuk mengarahkan dirinya ke titik target dengan presisi yang luar biasa. Saat mendekati target, bom ini meluncur dengan kecepatan supersonik, memanfaatkan bobot dan kecepatannya untuk menembus lapisan pelindung yang sangat tebal. Bagian yang paling krusial dari GBU-57 adalah hulu ledaknya. Bom ini tidak meledak di permukaan. Sebaliknya, ia dirancang untuk menembus lapisan tanah, beton, atau baja sebelum meledak di dalam, di jantung fasilitas target. Mekanisme peledakan ini memastikan bahwa gelombang kejut dan energi destruktifnya terperangkap di dalam, memaksimalkan kerusakan struktural dari dalam keluar. Ini seperti pukulan telak yang merobek bagian dalam sebuah benteng, bukan hanya menggores permukaannya. Keberadaannya menjadi peringatan yang mengerikan bagi siapa saja yang berani menantang tatanan global. Mengembangkan GBU-57 bukanlah tugas ringan, karena memerlukan teknologi canggih dan investasi finansial yang sangat besar, dengan perkiraan biaya total mencapai antara 400 hingga 500 juta dolar AS, jumlah yang cukup untuk membangun armada kapal perang kecil. Biaya produksi setiap unit GBU-57 mencapai sekitar 3,5 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bom GBU-2000,
yang seharga sekitar 26.000 AS per unit. Dengan kata lain, setiap GBU-57 setara dengan biaya produksi lebih dari 130 bom GBU-2000. Banyak yang berpendapat bahwa biaya produksi yang sangat tinggi dari GBU-57 mencerminkan investasi teknis yang signifikan, kemampuan penghancurannya yang luar biasa dan keunggulan strategis yang ditawarkannya. Jika Anda setuju dengan pandangan ini, tuliskan komentar Anda di bawah. Bom GBU-57 ini tidak sendiri. Pemilihan pesawat pembom B-2 Spirit sebagai platform peluncuran GBU-57 bukan tanpa alasan. B-2 Spirit, dengan desain sayap terbangnya yang unik, adalah pesawat siluman, stealth, yang paling canggih di dunia. Kemampuannya untuk menembus wilayah udara musuh tanpa terdeteksi adalah kunci untuk meluncurkan mob dengan aman. GBU-57 tidak bisa dijatuhkan dari sembarang pesawat. Ukuran dan beratnya yang luar biasa membutuhkan pesawat yang dirancang khusus untuk membawa muatan berat seperti itu. B-2 memiliki ruang kargo internal yang besar, memungkinkannya membawa 2 unit GBU-57 dalam satu misi. Ini berarti satu pesawat bisa melumpuhkan 2 target yang sangat penting dalam satu serangan. Kombinasi B-2 yang tidak terdeteksi dan GBU-57 yang sangat merusak adalah mimpi buruk bagi musuh potensial. Pada Mei tahun 2023, militer AS secara mengejutkan merilis rangkaian gambar dari GBU-57. Foto-foto ini dengan cepat menjadi viral setelah diposting di halaman Facebook resmi Pangkalan Angkatan Udara Whiteman. Namun, apa yang sebenarnya menimbulkan kekhawatiran, pangkalan ini juga merupakan markas bagi 2 pesawat pembom B-2. Pesawat siluman yang tak tertandingi serta satu-satunya platform yang mampu meluncurkan senjata besar ini. Pengungkapan gambar GBU-57 bukan sekadar untuk memamerkan kekuatan, tetapi lebih sebagai pesan halus, namun kuat bagi semua potensi target bawah tanah. Dengan kemampuan penghancur yang luar biasa, kombinasi teknologi canggih dan strategi yang dimiliki GBU-57 serta B-2 membentuk pasangan yang dominan di medan perang modern. Bayangkan sebuah bom besar yang dijatuhkan dari B-2 Spirit, pesawat siluman yang mampu menyusup diam-diam, melalui pertahanan radar dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Apakah ada target yang cukup kokoh untuk bertahan dari malaikat maut ini? Kita ambil contoh saja pada misi bom ini pada tahun ini. Pengerahan GBU-57 terhadap Fordow dan Natanz pada Juni tahun 2025 menandai puncak dari lebih dari 2 dekade strategi perencanaan, penyempurnaan teknologi, dan sinyal geopolitik. Sejak awal tahun 2004, MOB dibentuk oleh penilaian intelijen yang mengidentifikasi situs pengayaan uranium Iran yang diperkuat sebagai ancaman kritis. Seiring berjalannya waktu, bom ini menjadi pusat strategi AS, tidak hanya sebagai kontingensi untuk potensi intervensi militer, tetapi juga sebagai pendorong komunikasi utama. Keberadaan bom ini dirancang untuk meyakinkan sekutu, terutama Israel, bahwa AS memiliki opsi militer non-nuklir yang kredibel untuk menghentikan ambisi nuklir Iran jika diplomasi atau sanksi gagal. Ketika konflik Israel-Iran meningkat pada bulan Juni, Israel mulai menekan AS untuk melakukan intervensi dengan GBU-57 yang menargetkan fasilitas nuklir penting Iran. Dalam konteks ini, Operasi Midnight Hammer bukan hanya penggunaan tempur pertama GBU-57, tetapi juga merupakan upaya untuk memenuhi misi yang menjadi tujuan senjata tersebut dibuat. Pesawat pengebom B-2 Spirit AS dari Pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri menyerang situs nuklir bawah tanah Iran di Fordow dan Natanz. 6 B-2 menargetkan situs pengayaan Fordow dengan 12 GBU-57 Massive Ordnance Penetrators. Bersamaan dengan itu, B-2 ke-7 mengirimkan 2 GBU-57 lagi ke fasilitas sentrifus di Natanz. Ini menandai penggunaan operasional pertama GBU-57AB yang diketahui dalam skenario pertempuran melawan target serangan yang sangat tangguh. Presiden AS Donald Trump sendiri mengatakan, serangan ini bertujuan untuk menghentikan program nuklir Iran yang dikhawatirkan mencapai tingkat yang cukup untuk memproduksi senjata nuklir. GBU-57 bukan sekadar bom, tetapi sebuah kapabilitas strategis yang mengubah cara perang modern dipikirkan. Ini adalah simbol dari kekuatan yang dirancang untuk menghadapi ancaman paling ekstrim, dan keberadaannya saja sudah cukup untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Ini adalah teknologi yang, untungnya, jarang digunakan, tetapi kehadirannya selalu menjadi bayangan di balik setiap negosiasi dan ketegangan geopolitik. Jadi,
Ketika kita mendengar tentang senjata terbesar atau terkuat, nama GBU-57 harus selalu ada di daftar teratas. Sebuah bom yang tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menembus dan mengubah lanskap pertahanan dan serangan global. Dan pertanyaan yang paling menarik, berapa banyak lagi teknologi seperti ini yang masih tersembunyi di balik pintu-pintu rahasia, menunggu saat yang tepat untuk diperkenalkan? Apakah pendapat kalian tentang video kali ini? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.